Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah selaku dosen mata kuliah e-commerce dan e-business. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menerangkan beberapa materi mengenai e-commerce dan e-business sendiri. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rusya Putra, NIM akhir 115 dari kelas D6 ESR. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu perbedaan antara e-business dan e-commerce beserta contohnya. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan e-commerce bagi perusahaan dan konsumen. Yang ketiga, contoh penggunaan e-business di Indonesia. Yang keempat, yaitu maksud dari penciptaan nilai tambah atau value creation pada e-commerce terletak pada potensi peningkatan pendapatan dan pengurangan biaya. Yang terakhir yaitu pendapat mengenai Tokopedia sebagai platform belanja online yang diminati masyarakat Indonesia, yang mana jika kita melihat kerugian di PT Goto atau Gojek Tokopedia tahun 2022 sebesar 40,4 triliun. Nah, langsung saja untuk pertanyaan pertama mengenai perbedaan e-commerce dan e-business beserta contohnya. Nah, e-commerce sendiri merupakan salah satu bagian utama dari e-business. Singkatnya, perbedaan e-commerce dan e-business terletak pada aktivitas usaha berbasis internet yang berlangsung di dalam dan di luar perusahaan. Nah, berikut ini adalah perbedaan antara e-commerce dan e-business. Nah, dari segi aktivitas usaha atau aktivitas penjualan, e-commerce sendiri mengacu pada aktivitas penjualan dan pembelian barang dan jasa secara online. Nah, sedangkan dari e-business ini sendiri meliputi kegiatan bisnis yang lebih luas dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi digital. Yang kedua, dari spesifik atau merujuknya, e-commerce sendiri merujuk pada perdagangan secara elektronik yang ditandai dengan adanya transaksi uang. Nah, sedangkan dari e-business sendiri lebih mengacu pada proses bisnis yang menggunakan basis elektronik, bukan hanya transaksi moneter antara penjual dan pembeli. Nah, dari segi jaringan, baik dari e-commerce sendiri yang digunakan cukup banyak internet saja. Sedangkan dari e-business sendiri memakai intranet untuk lingkup internal dan extranet bagi pihak eksternal atau pihak luar. Nah, contohnya sendiri yaitu antara e-commerce dan e-business yaitu Amazon. Nah, Amazon ini marketplace dan retail online terbesar di dunia yang berhasil mendisrupsi industri yang telah mapan, termasuk supermarket dan penerbitan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, contoh dari e-commerce dan e-business sendiri yaitu yang sering kita jumpai yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yang kedua, kelebihan dan kekurangan e-commerce bagi perusahaan dan konsumen. Nah, untuk pertama kita berbicara kepada kelebihan sendiri, yaitu meningkatkan transaksi antar wilayah. Salah satu kelebihan dari e-commerce dan e-business sendiri ini yaitu meningkatkan transaksi antar wilayah. Dengan kelebihan ini, proses jual beli yang dilakukan tidak hanya dalam ruang lingkup dekat, kini dapat dijangkau oleh pihak luar. Yang kedua, pengelolaan usaha lebih mudah. Nah, salah satu kelebihan lagi dari e-commerce sendiri yaitu pengelolaan usaha lebih mudah. Kita tidak perlu pusing-pusing tentang bagaimana proses transaksi dan pengiriman barang, karena semua sudah disediakan oleh platform e-commerce. Selain itu, banyak pembayaran yang bisa dilakukan. Yang ketiga yaitu meningkatkan popularitas perusahaan. Nah, transaksi jual beli melalui e-commerce ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Secara langsung kelebihan ini dapat meningkatkan popularitas atau exposure perusahaan lebih terkenal di kalangan luar.
Nah, selanjutnya berbicara mengenai kekurangan dari e-commerce ini. Yang pertama, masalah keamanan. Nah, contohnya yaitu dalam transaksi ini e-commerce masih sering terjadi penipuan. Yang kedua, ketidaksesuaian produk yang diinginkan oleh konsumen. Nah, untuk menghindari resiko ini, pentingnya bagi konsumen untuk memilih toko online yang terpercaya agar produk yang diinginkan sesuai yang diinginkan oleh konsumen sendiri. Yaitu yang ketiga, persaingan yang sangat ketat. Hingga saat ini banyak toko online atau e-commerce yang bersaing, yang persaingannya sangat ketat. Nah, solusinya yaitu untuk kita menawarkan produk yang berkualitas dan pelayanan yang terbaik dan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan e-bisnis di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu ada beberapa e-bisnis yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Lazada, dan marketplace online yang lain yang menjadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara online. Yang kedua, Gojek dan Grab. Perusahaan yang awalnya menawarkan layanan transportasi online hingga memperluas layanan antara lain ke pengangkutan barang, pesan antar makan, dan dompet elektronik. Yang ketiga yaitu Traveloka, tiket, pergi-pergi, dan penyedia layanan tiket transportasi serta pemesanan akomodasi lain lewat aplikasi. Selanjutnya yaitu Bibit, Bareksa, Stockbit, dan aplikasi saham lain yang memudahkan investor dan pedagang saham untuk bertransaksi dan berinvestasi secara online. Nah, Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang mempunyai penduduk cukup padat di kawasan Asia. Maka, model bisnis yang paling cocok dan berkembang pesat di Indonesia adalah yang sesuai dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia. Model e-bisnis yang dikembangkan di Indonesia adalah B2C, B2B, dan C2C. Yang ini cukup berkembang pesat. Di luar itu seperti B2G dan G2G masih kurang berkembang pesat, ditandai dengan situs dengan model tersebut yang sering tidak bisa diakses atau bermasalah, yang mungkin tidak pernah di-maintenance. Banyak perusahaan yang mengembangkan e-bisnis di Indonesia dengan meluncurkan situs perdagangan end-to-end dengan model B2C dan B2B serta C2C. Karena model ini menjanjikan perdagangan yang hidup di mana pengelola bisa melakukan profitable yang cukup banyak dari transaksi yang terjadi. Selanjutnya, maksud dari penciptaan nilai tambah atau value creation pada e-commerce terletak pada potensi peningkatan pendapatan atau value enhancement dan pengurangan biaya atau cost reduction. Value creation atau penciptaan nilai sendiri adalah proses penciptaan nilai yang dilakukan perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Value untuk selanjutnya disebut dengan nilai. Diciptakan melalui suatu kegiatan atau aktivitas, misalnya memotong pohon kemudian menjadikannya kayu, atau kreativitas, misalnya membuat sebuah logo dan menulis karya ilmiah. Tentu saja tidak semua kegiatan menciptakan nilai, misalnya memindahkan batu dari satu tempat ke tempat yang lain. Penciptaan nilai adalah aktivitas inti perusahaan. Penciptaan nilai yang unggul akan membuka peluang untuk memperoleh keuntungan yang sangat tinggi. Nah, ada dua syarat agar value created sukses. Yang pertama, manfaat harus lebih tinggi dari biaya produksi. Yang kedua, nilai harus lebih tinggi daripada nilai yang dibuat pesaing. Dengan cara yang pertama yaitu menawarkan produk dengan harga yang sama dengan produk pesaing tetapi mempunyai manfaat yang lebih besar. Atau cara yang kedua yaitu dengan menekan biaya produksi sehingga produk dapat dijual lebih murah dari produk pesaing. Yang kelima yaitu pendapat atas fenomena dan proyeksi perkembangan Tokopedia, yang mana jika kita melihat kerugian PT Goto
Gojek Tokopedia di tahun 2022 mencapai 40,4 triliun. Nah, tahun 2022 menjadi tahun transisi dari situasi pandemi Covid ke kegiatan normal atau bisa disebut dengan new normal. Saat itu ada beberapa emiten yang mengalami kerugian. Salah satunya yaitu PT Gotoh. Emiten PT Gotoh menjadi perusahaan publik yang mencatatkan kerugian terbesar sepanjang tahun 2022, yaitu mencapai 40,4 triliun. Kerugian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 22,42 triliun. Sebelum ini kita akan membahas dulu kenapa PT Gotoh bisa jatuh sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar. Menurut data dari CNBC Indonesia, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga saham itu turun sehingga menyebabkan kerugian. Nah, menurut CNBC ini ada 4 faktor. Yang pertama, berakhirnya masa lock-up saham pada tanggal 30 November 2022 sehingga pemegang saham lama bisa menjualnya lagi. Yang kedua, adanya penurunan kinerja sektor teknologi global. Yang ketiga, mendapatkan label Unusual Market Activity oleh BI. Yang keempat yaitu terjadinya panic selling. Selain faktor di atas, menurut saya ada beberapa penyebab yang lain. Yang pertama yaitu banyak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi di Amerika Serikat mengalami penurunan secara drastis sehingga dapat mengaruhi saham yang ada di Indonesia. Yang kedua, biaya operasional, biaya marketing, biaya tenaga kerja yang terlalu besar. Nah, kita tahu sendiri dalam marketing PT Gotoh menggunakan orang atau personality yang sangat terkenal sehingga bisa dikatakan sebagai pemborosan. Yang ketiga yaitu belum bisa menggunakan modal dan aset dengan baik agar bisa merubah menjadi pendapatan yang besar dan menghasilkan laba yang bersih yang bisa keluar dari zona minus tadi. Nah, seharusnya PT Gotoh ini memikirkan solusi dengan cara melakukan inovasi dan strategi bisnis sebagai langkah efisiensi agar tidak rugi kembali di tahun berikutnya. Nah, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.